Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4, gelombang 3, angkatan 10. Di video kali ini, kami akan menjabarkan apa-apa saja penyebab turunnya rasa nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme sendiri adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Dan berikut adalah beberapa penyebab turunnya rasa nasionalisme. Sebab-sebab semangat nasionalisme bangsa Indonesia mengalami penurunan. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi yang canggih mengakibatkan anak bangsa mudah terpapar pengaruh luar atau globalisasi, yang membuat perubahan sosial dalam masyarakat sehingga berdampak semakin bobroknya etika, moral, akhlak suatu bangsa. Solusi yang kami berikan: pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Yang kedua, menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Yang keempat, pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif. Penyebab menurunnya semangat nasionalisme di Indonesia yang selanjutnya ialah minimnya wawasan kebangsaan pada generasi muda. Solusi: memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat inovasi dalam hal penyampaian dan penanaman wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Seperti adanya website-website yang menyediakan e-book wawasan kebangsaan yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan mengimplementasikan inovasi tersebut melalui pendidikan karakter bangsa pada peserta didik, sehingga semangat memperkokoh wawasan kebangsaan selalu ada pada generasi muda. Politisasi agama dan suku. Seringkali agama dan suku menjadi penyebab terjadinya gesekan antar masyarakat kita yang membuat terpecah belah. Solusi: 1. Jauhi berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. 2. Ciptakan sikap toleransi dan kebinekaan dalam diri kita, serta memberi edukasi kepada anak-anak tentang kehidupan keragaman agama dan suku di Indonesia. Penyebab selanjutnya, hilangnya rasa cinta tanah air akibat efek globalisasi. Banyak anak muda yang terpengaruh budaya asing yang dipandang modern dan keren dibanding budaya Indonesia. Solusi: mencintai produk-produk dalam negeri, lalu mempelajari budaya Indonesia yang beraneka ragamnya agar tahu akan indahnya budaya di Indonesia. Contoh yang buruk dari generasi tua. Generasi muda ketika tumbuh dewasa cenderung meniru karakter yang ada di lingkungan. Begitu pula perilaku buruk dari generasi sebelumnya. Perilaku buruk yang sering terjadi takutnya diwajarkan oleh lingkungan sehingga terbentuklah kebiasaan buruk yang dinormalisasi. Solusi dalam menangani hal ini adalah perlunya ditanamkan sikap nasionalisme, cinta kepada negeri, dan pembelajaran etika untuk membedakan hal baik dan buruk. Perlu ada sanksi tegas agar ada rasa jera untuk tidak melakukan lagi kebiasaan tersebut. Berita hoaks dan provokatif. Era digital adalah era di mana arus informasi berjalan dengan cepat, tidak terkecuali berita hoaks dan provokatif. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan kebenaran suatu berita yang cenderung sensitif sebelum menyebarkan kembali, menjunjung toleransi tinggi agar tidak mudah termakan isu yang provokatif, menjaga persatuan negara agar tidak mudah terpecah oleh berita hoaks dan provokatif. Kurangnya pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan kurangnya pendidikan budaya. Kurangnya pendidikan karakter dan budaya akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan yang bebas, penyalahgunaan obat-obatan, praktik kekerasan atau bullying, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, mengoptimalkan peran keluarga atau orang tua. Pendidikan karakter dan budaya harus dimulai dari keluarga sebagai pilar utama. Orang tua harus membekali anak-anak mereka dengan ajaran agama, sikap demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain sejak dini. Yang kedua, mengoptimalkan peran sekolah atau guru. Guru mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pendidikan karakter dan budaya. Guru harus mengoptimalkan perannya sebagai pengajar, pendidik, pembimbing. Maka guru harus bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya yang baik kepada siswa. Ia harus mencontohkan dan menerapkan hal-hal baik terlebih dahulu sebelum ia menyuruh siswanya. Dan jika peran orang tua dan guru sudah sejalan, maka tidak sulit untuk mewujudkan pendidikan karakter dan budaya yang baik. Melemahnya sistem integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia.
Untuk mencapai keselarasan dan keserasian secara menyeluruh atau nasional, integrasi nasional harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan dan persatuan bangsa. Sistem integrasi nasional di Indonesia semakin hari semakin melemah. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya semangat gotong royong, ego etnosentris, meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja. Solusi 1. Penguatan ideologi Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. 3. Mengembangkan sikap toleransi dalam kelompok sosial. Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah yang belum optimal dikarenakan persoalan-persoalan seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, kasus korupsi, serta penggelapan uang negara dapat membuat para generasi muda kecewa dengan kinerja pemerintah tersebut, sehingga menimbulkan sikap apatis dengan kegiatan pemerintahan dan melemahkan semangat nasionalisme mereka. Saya contohkan terkait penyalahgunaan kekuasaan. Banyak sekali pemuda-pemuda yang potensial tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di tanah sendiri karena sifat-sifat para pejabat negara yang masih senang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab melemahnya semangat nasionalisme para pemuda-pemudi. Solusi 1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. 2. Memiliki kesadaran yang sama untuk mencegah dan memberantas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan maupun penggelapan uang. 3. Membuka lapangan pekerjaan baru untuk para pemuda-pemudi.